Perkenalkan, nama saya Gus Budi Santoso. Saya tempat tinggal dari Segaranakan, Cilacap. Dari kecil saya tinggal di sini. Nah, waktu kecil di sini lautan. Waktu aku sering main ke situ sama teman-teman, tepinya situ tuh. Ya, kiraan dari sini 500 meter lah. Nah, tapi sekarang waktu aku tumbuh besar di sini jadi dangkal. Kalau kita flashback beratus tahun mungkin ya, 1850, kita lihat bahwa kalau kita berdasarkan peta kuno dari sejak zaman Belanda itu, kita lihat bahwa Laguna dalam arti ini adalah luas Laguna, kita sebut luas adalah badan air. Itu sangat luas dan dalam. Itu sangat luas dan dalam. Kita melakukan penelitian ini sudah cukup panjang dan intensif sejak tahun 2019. Itu setiap tahun minimal ke sini adalah 4 atau 6 kali ke sini. Itu jadi kita melakukan penelitian panjang dan kita melihat 1850 itu masih sangat luas, terutama di daerah Segara Anakan yang bagian barat, badan air masih sangat luas, tetapi terus mengalami penurunan. Jadi badan air semakin terus menciut dan seterusnya. Dan ini kita melakukan kajian juga, jika kondisinya masih seperti ini, mungkin sekitar 20 tahun yang akan datang, kemungkinan Laguna ini akan dalam kutip hilang. Hilang artinya bukan hilang sama sekali, tetapi akan menjadi sungai-sungai kecil seperti kita lihat di sini. Ini sungai-sungai yang kecil, terus kemudian yang ada di sebelah sana itu nanti akan sangat besar, tapi itu akan mengecil karena adanya sedimentasi dan lain sebagainya. Das Citanduy itu merupakan kumpulan dari beberapa sungai. Ada 5 sungai utama yang masuk langsung ke lagun, tetapi memang sungai terbesarnya yang melingkupi wilayah menjadi batas antara batas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah Sungai Citanduy sendiri. Nah, termasuk juga ada beberapa sungai besar lain yang dia langsung masuk ke Segara Anakan tersebut. Sungai Citanduy ini adalah sungai besar yang dia bermuara ke selatan Jawa, dan Sungai Citanduy juga menjadi batas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, Sungai Citanduy ini merupakan bagian dari Das Citanduy. Das Citanduy ini das yang cukup luas. Seluruh Das Citanduy ini bermuara ke Segara Anakan. Jadi memang air yang tumpah di Das Citanduy itu bermuara semuanya ke Segara Anakan. Hampir di seluruh das di Indonesia persoalannya adalah kecepatan dari pertumbuhan perkotaan yang ada di wilayah sungai, yang mendekati sungai itu cukup tinggi. Termasuk juga di Das Citanduy. Das Citanduy ini kan melewati beberapa kota-kota besar, kategori besar ya untuk di Jawa Barat, seperti Tasik, Banjar, Ciamis, kemudian juga ada beberapa kota-kota kecil lainnya yang melewati itu. Kemudian yang kedua, dari tingkat kerusakan lahan yang mengalami di Das Citanduy ini juga relatif cukup tinggi. Jadi otomatis deforestasinya itu juga kecepatannya cukup tinggi. Nah, ini mengakibatkan daerah tangkapan air itu yang tumpah ke dalam sungai, karena ujung dari das ini semuanya mengalirnya ke dalam badan sungai. Itu sedimentasinya tinggi. Sedimentasi ini berupa butiran tanah, kemudian
kalau melewati perkotaan sampah masyarakat itu terbawa oleh air sehingga sampai ke Segara Anakan yang merupakan muara dari Das Citanduy. Kami mendapatkan data terakhir mungkin sekitar tahun 2000, hampir tahun 2020 atau 2019 ya. Itu data yang masuk itu tingkat sedimentasi per tahunnya itu sekitar 5 juta per tahun. Nah dari 5 juta yang masuk itu, yang mengendap itu 1 juta per tahun. Jadi bisa kita bayangkan dalam 10 tahun berarti 10 juta yang mengendap. Nah itu cukup mengganggu tingkat dari geometris atau tingkat dari penampang dari alur sungai atau alur tempat air keluar ke laut itu. Dan ternyata kondisi perubahan lingkungan ini juga mempengaruhi perubahan kondisi masyarakat. Contohnya pada tahun 1950 kita baca dari 1850-an itu kita baca dari literatur, itu masyarakat di sini 95% adalah nelayan. Hidupnya itu rumah-rumahnya di atas air, seperti suku yang ada di Kalimantan itu hidupnya di atas air, rumah-rumahnya di atas air. Nah kita lihat di daerah Motean ini tidak jauh dari sini itu dulu-dulunya adalah rumah di atas air. Nah kemudian terjadi sedimentasi, terjadi penangkalan-penangkalan, sudah jadi pulau, sudah menjadi rumah-rumah dan sekarang nyambung dengan Pulau Jawa, ada jembatan dan lama-lama akan menyambung. Jadi tidak akan ada lagi namanya dulu Kesansangan Nusa Kambangan karena dipisahkan oleh Segara Anakan yang luas. Itu sekarang udah mulai bahkan udah tersambung dengan adanya jembatan itu. Waktu dulu saya kecil sama bapak itu mencari ikan gampang dan lahannya juga luas. Nah sekarang waktu semenjak ada pendangkalan, lahannya semakin sempit, itu mencari ikan susah. Sejak tahun 1997, pemerintah Kabupaten Cilacap aktif melakukan upaya penyelamatan Segara Anakan, mulai dari hulu dan hilir Segara Anakan. Tujuan utamanya adalah mengurangi sedimentasi di Segara Anakan Cilacap. Kawasan Segara Anakan ini mempunyai nilai yang cukup penting, di mana yang pertama adalah terkait ekosistemnya yang harus dilindungi karena banyak hal-hal yang unik yang hanya ada di kawasan Segara Anakan sendiri. Dan yang kedua, di kawasan Segara Anakan itu terdapat laguna, di mana laguna ini mempunyai nilai penting karena menjadi pengendali dari banjir yang ada di wilayah-wilayah di luar Kecamatan Kampung Laut. Sehingga kita harus melakukan upaya bagaimana kita menyelamatkan kawasan Segara Anakan. Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 1997 sampai 2001 melalui PMO SACDV, Project Manager Office Segara Anakan Conservation Development, melakukan upaya penyelamatan Segara Anakan melalui pengelolaan komponen A yang dilakukan bersama dengan Proyek Citanduri, melakukan upaya pengendalian banjir, penanganan sedimentasi, kemudian
komponen B dan C ini dilakukan oleh PMO Segara Anakan, melakukan rehabilitasi mangrove, rehabilitasi upland, kemudian pengelolaan sumber daya perairan, sumber daya pesisir, kemudian pemberdayaan masyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga saat ini Pemkab Cilacap harus melakukan sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri maupun pemerintah pusat dalam melakukan pengelolaan kawasan Segara Anakan. Tentunya berbeda dengan pada saat sebelumnya, sebelum diatur dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Karena saat ini masalah kewenangan ini harus kita taati. Sejak tahun 2014, upaya revitalisasi Segara Anakan Cilacap menjadi wewenang pemerintah pusat. Di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentunya dengan sinergi bersama pemerintah daerah. Pada tahun 2016, pihak Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan studi analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Hasil studi BBWS Citanduy menunjukkan sedimen yang mengendap di bawah Sungai Citanduy dan mengendap di muara mencapai 1 juta meter kubik per tahun, sehingga perlu dilakukan pengerukan sedimen secara rutin. BBWS Sungai Citanduy mulai menyusun peta skema jalur untuk pengerukan sedimen muara Sungai Citanduy dan mulai melakukan pengerukan pada tahun 2017. Proses pengerukan sedimen pada tahun 2017 terrealisasi 45.000 meter kubik, tahun 2018 terrealisasi 74.695 meter kubik, dan pada tahun 2019 terrealisasi 79.435 meter kubik. Lumpur sedimen dibuang ke pinggir untuk pembuatan tanggul atau geoteks sesuai hasil kesepakatan dengan masyarakat. Pengerukan kembali berlanjut pada tahun 2022. Di titik Sungai Cimeneng, volume sedimen yang dikeruk sebesar 383.953 meter kubik. Dan di titik Cikonde, volume sedimen yang dikeruk 152.143 meter kubik. Selain pengerukan, BBWS Citanduy juga melakukan beberapa upaya lain untuk mengurangi volume sedimentasi. Memang ada beberapa upaya-upaya kami di wilayah hulu dari Segara Anakan tersebut. Salah satunya itu pembuatan cekdam. Jadi cekdam itu kami buat untuk menampung sedimentasi yang tumpah ke sungai supaya dia tidak terbawa ke wilayah hilirnya. Jadi air yang mengalir ke hilir, sedimennya tertahan di situ. Kemudian yang kedua juga kami juga membuat salah satunya upaya struktural lainnya adalah bendungan, kemudian pengerukan di muara di Segara Anakan. Walaupun dalam tanda kutip itu ada batasannya ya, karena pengerukan ini kan memindahkan itu menurut saya solusi sementara, karena wilayah daratan yang akan kita pindahkan ini kan akan jadi ada waktunya untuk bisa tidak seterusnya dipindahkan ke darat tersebut. Jadi menurut saya mungkin ada bagaimana pemikiran terobosan si sedimen ini bisa kita langsung buang jauh ke tengah laut. Itu juga merupakan satu pemikiran yang sedang kami coba dorong untuk dilakukan studinya itu. Solusinya memang kita harus komprehensif ini. Jadi memang tidak hanya bicara Kementerian PUPR saja, tetapi juga mungkin dari interdepartemen yang lain, kementerian yang lain, seperti misalnya LHK, bagaimana LHK bisa membantu untuk mendorong perusakan wilayah tangkapan itu
menjadi tidak terlalu masif atau bahkan tidak ada, harapan kami seperti itu. Dan yang kedua adalah dari KKP. KKP kan juga bagian dari yang berinteraksi di wilayah lagun tersebut gitu. Nah, yang ketiga kami dari Kementerian PUPR, dan tentu saja yang lebih juga berperan adalah dari pemerintah daerah. Karena walaupun Das Citanduy secara das itu menjadi tempat tupoksi kami bekerja, tetapi kan masyarakatnya adalah binaan dari pemerintah daerah. Nah, itu juga sosialisasi kepada masyarakat. Itu kami harapkan juga dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah beserta kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya untuk ikut mendorong ini supaya tidak terjadi bencana di kemudian hari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut mengambil peran dalam menyelamatkan Segara Anakan Cilacap dengan menargetkan penanaman mangrove sebagai langkah menahan laju sedimentasi. Ekosistem mangrove selain tadi memiliki fungsi ekonomi ya, tetapi juga memiliki fungsi lingkungan untuk penangkap sedimentasi. Jadi dari hasil penelitian yang mengukur tingkat sedimentasi pada ekosistem mangrove yang jarang, sedang, dan lebat itu memberikan perbandingan sebagai berikut. Jadi kalau di ekosistem yang lebat itu sedimentasi mencapai 4-5 gram per sentimeter persegi per hari. Sedangkan untuk yang di ekosistem mangrove yang jarang itu bisa 18-26 gram per sentimeter persegi per hari. Jadi fungsi mangrove ini yang memiliki kemampuan untuk menangkap sedimentasi. Sehingga kami mencoba dengan masyarakat dan perusahaan di sekitar itu melakukan kegiatan penanaman, kemudian bagaimana pemanfaatan ekosistem mangrove yang ada di situ. Kemudian bagaimana terkait dengan ekosistem mangrove tadi gitu ya. Maka kemudian bisa dikembangkan ekonomi dari ekosistem mangrove yang sudah ada ini perlu ditingkatkan. Jadi masyarakat ada imbal ekonominya dari ekosistem mangrove, baik itu terkait dengan wisata, tapi juga produksi ikannya, sehingga itu perlu kolaborasi juga dengan KKP gitu ya. Karena begitu ekosistem mangrove itu turun, maka seiring itu juga produksi perikanan yang ada di ekosistem mangrove tadi menurun juga. Nah, sehingga sekarang sudah mulai naik lagi, yang kemudian itu perlu didorong, disampaikan kepada masyarakat bahwa ini semua produksi pertaniannya meningkat itu, perikanannya meningkat itu karena adanya perbaikan ekosistem mangrove. Perkenalkan, nama saya Wahyono dari Desa Ujung Alang. Kami di sini sebagai Ketua Kelompok Krida Wana Lestari yang mengelola hutan mangrove yang ada di Segara Anakan. Kegiatan kami ya lakukan ini dari tahun 2000. Yang pertama kegiatan kami menanam ya setiap minggu sekali, setiap hari Jumat. Karena ini sebuah daya murni yang pertama kami berangkat dari keprihatinan sebenarnya. Sehingga kami untuk mengembalikan hutan yang ada di Segara Anakan ini memang tidaklah mudah. Sehingga kami lakukan penanaman yang terus-menerus sampai hari ini kita pun masih nanam. Padahal sudah 23 tahun. Tujuan pertama kami menanam dengan seluas-luasnya ini yang pertama untuk menekan pengurangan sedimentasi, karena di Segara Anakan sedimentasi sangat luar biasa, sehingga pendangkalan ini yang tidak bisa terbendung. Yang kedua itu untuk melindungi biota laut yang ada di Segara Anakan ini, karena jelas karena semakin lautnya semakin mendangkal, biota lautnya semakin mengurang. Kalau kami tidak pertahankan dengan tanaman mangrove ini, tentunya nanti para nelayan akan menjadi
kerepotan, penghasilan akan menurun karena biota lautnya semakin mengurang. Nah, sehingga itu salah satunya yang kami lakukan, penanaman ini yang sampai hari ini tidak pernah berhenti. Selain itu, pemerintah juga sedang merancang program kawasan strategis nasional Pancang Sanak, yakni pengelolaan tata ruang laut wilayah Pangandaran, Kalipucang, dan Segara Anakan Cilacap, dan segera ditetapkan sebagai peraturan Presiden Perpres pada tahun 2024. Kami juga ingin mendorong kawasan ini dikelola secara komprehensif. Jadi nanti kembali ke tadi ya yang KSN Pancang Sanak, kita akan dorong satu pengelolaan yang komprehensif sehingga permasalahannya itu tidak diselesaikannya sepotong-sepotong gitu. Karena apapun yang kita lakukan misalnya di Segara Anakan itu tidak bisa sustainable atau berkelanjutan kalau masalah di hulunya tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi bagaimana pengelolaan hulu, pengelolaan sepanjang aliran sungai yang ada di Citandui, Cimeneng, dan Cikonde itu beserta dengan Segara Anaknya sendiri itu harus dalam satu kesatuan. Dan ini sebetulnya bisa menjadi juga contoh bagus ya bagaimana secara ekosistem, secara tingkatan pemerintahan, secara sektoral kita bisa mengelola kawasan ini gitu. Saya kira itu yang harus kita lakukan dan itu yang akan KKP lakukan. Kalau di Segara Anakan sendiri, di Perda Kabupaten Cilacap itu sudah ada ya pelarangan-pelarangan penebangan dan pengenaan zona-zona begitu. Tetapi memang kalau kita lihat mungkin pelaksanaannya masih butuh penguatan begitu ya. Nah tentu sekali lagi kalau Perpres KSN-nya ini nanti sudah ditetapkan tentu akan memberi penguatan-penguatan itu dan juga akan memberikan dorongan sinergi yang lebih baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini. Kalau itu ada kegiatan spesifik ya dari kementerian saat ini, jadi kita bekerja sama dengan FAO melalui proyek yang namanya IFIS. Jadi semakin orang mendapatkan manfaat dari keberadaan sidat, semakin orang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan kepiting, kerang-kerangan dan lain sebagainya di situ. Karena adanya mangrove itu semua tetap ada, maka kita bisa memastikan atau mengupayakan dengan lebih baik dan efisien supaya penyelamatan Segara Anakan ini sekaligus menyelamatkan keanekaragaman hayatinya dan sekaligus menyelamatkan sosial ekonominya. Beberapa upaya sudah dan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Perikanan untuk meningkatkan atau menjaga biota perairan di Laguna Segara Anakan dan sekitarnya. Yang pertama dilakukan restocking ikan setempat yang sebelumnya banyak didapat ya, memang ikan asli di Laguna Segara Anakan kemudian menjadi berkurang, itu kita lakukan restocking. Contohnya beberapa komoditas seperti sidat, tawes, nilem. Kemudian juga dilakukan pembinaan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan salah satunya penanaman mangrove atau rehabilitasi mangrove, terutama mangrove yang rusak, hutan mangrove yang rusak. Upaya penyelamatan Segara Anakan Cilacap adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saat ini, solusi utama penyelamatan yang dilakukan adalah mengurangi dan memperlambat sedimentasi Segara Anakan Cilacap, antara lain melalui pengerukan dan penanaman mangrove. Keberadaan Segara Anakan Cilacap sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan alam sekitar serta mempererat keharmonisan masyarakat dan alam.